Hallelujah, shalom. One more time, we would like to welcome all of you, our dear newcomers, English speaking people. Where are you from? Belgium. All right, another one? Czech Republic. Belgium. Oh, sprechen Sie Deutsch? Okay, all right, sorry. You're like, no, that's from Germany. All right. Okay, Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit campur-campur dalam bahasa Inggris. Just to show some respect, I will mix in English. From some certain points, I will translate into English as a courtesy of love and also culture of honor for all of you. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. All right. My name is Pastor Eric Hareva, and I'm from Indonesia, of course. I love Indonesia and welcome to Indonesia. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema, judulnya adalah bertahan dan berjalan. Bertahan dan berjalan. To defend, to stand firm, and to walk forward. To stand firm and to walk forward. Bertahan dan berjalan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang ada di depan kita saudara. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan menghadapi apa saudara? Pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. The word of God is taken from James chapter 1 verse 12. It says, blessed are those who sustain, who defend himself, stand firm even in the trials. That even he has been tested by the trials, he will receive or they will receive the crown. All right? The crown that has been promised by God to those who stand firm till the end. Sekali lagi. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di sini yang akan menolak mahkota. Betul nggak? Saya yakin sekali nggak ada di sini yang menolak mahkota. Bahkan kalau diberikan mahkota kepada kita adalah sebuah privilege, sebuah kehormatan. Benar nggak? Again, nobody will reject the crown that is given to her or him. It is a privilege and an honor to accept, to receive the crown. Especially this kind of crown is not just a temporary crown. It is eternal crown. Adalah mahkota kemuliaan. Katakan amin. Saudara, kita lihat sebentar. Tidak seorang pun akan menolak mahkota. Tapi, katakan tapi. Sama-sama kita baca ya saudara. Tidak satu pun mahkota diberikan kepada yang tidak bertahan. Menarik saudara, bahwa mahkota hanya diberikan kepada yang bertahan saja. Katakan yang bertahan saja. Jadi sama-sama kita mau belajar sore hari ini. Saya tidak menempatkan diri saya lebih expert daripada saudara. Tidak lebih hebat daripada saudara. Saya bahkan berani berkata bahwa sayalah yang paling hina di hadapan Tuhan daripada saudara. Saya mau merendahkan diri saya supaya sama-sama yuk kita memahami firman Tuhan ini berlaku buat setiap kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, buat firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak seorang pun akan menolak mahkota, tapi tidak satu pun mahkota diberikan kepada yang tidak bertahan. Nah saudara, hari ini khotbah saya akan memperlihatkan dua orang wanita yang memperlihatkan dan memposisikan diri mereka sebagai seseorang yang menaruh iman itu sebagai sesuatu hal yang penting di hadapan Tuhan. Khotbah saya akan menyoroti Maria dan Hana. Maria dan Hana sebagai dua gambaran wanita beriman, di mana dia menjaga janji Tuhan di dalam hati. Ini si Maria. Dia menjaga janji Tuhan di dalam hatinya, dan bertahan dalam proses dan tetap berjalan dalam ketaatan. Inilah si Hana. Kita baca dulu di Lukas 2 ayat 19 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. I would like to talk about Mary and Hannah. These two women symbolizes the women of faith. Mereka itu adalah wanita iman. They are the promise keeper and also they keep it in their heart
And not only that, to sustain even in trials in every process of life. Nah Bapak Ibu Saudara, di Lukas ini kita belajar bahwa kita melihat bahwa Maria akan mendapatkan sebuah privilege yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Anda tahu sekali bahwa waktu itu Maria didatangi sama Gabriel, malaikat Gabriel. Namun sebelum kita masuk sini, saudara izinkan saya bertanya dulu. Pernahkah saudara berada di musim waktu, in season of life, where you don't understand what's actually going on? Or what God is doing with your life? Pernah nggak saudara berada di musim kehidupan di mana saudara nggak paham, nggak tahu Tuhan tuh sedang ngerjain apa sih? What in the world is God doing with me? Apa sih yang kira-kira Tuhan sedang kerjakan? Musim ini nih Tuhan sedang kerjakan apa? You know, when we talk about season, there's always particular time and moments. Hanya di Indonesia saja saudara, ada 2 musim. Sebentar, di Indonesia banyak banget musimnya saudara. Musim duren, musim rambutan. Tapi begini, Indonesia ini lucu. Banyak musimnya. Ada musim kering banget, musim kering parah. Gitu. Ada lagi musim hujan banget, musim hujan parah sampai banjir. Ya, banyak banget musim di Indonesia ini. Tapi dengar baik-baik, selalu ada waktu terhadap musim-musim itu. There's always time that stretches out all through the seasons. Makanya ada 3 bulan, ada 4 bulan, ada 6 bulan. Dengar baik-baik. Saudara dan saya pernah pasti ada di dalam musim kehidupan di mana kita nggak paham. Tuhan tuh sedang ngerjain apa dalam kehidupan kita. Apa cuman saya aja? Kita semua kayaknya ya. I think all of us have experienced this kind of season where we don't understand what God is doing in our lives. Tapi saya juga yakin sekali, dari antara setiap kita sangat-sangat yakin, kita juga pernah ada di musim di mana kita paham betul Tuhan sedang kerjakan apa dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya satu persatu, mungkin ada yang bisa menjawab dengan sangat yakin, I know specifically what God is doing right now. Tapi kalau saya juga tanya kepada beberapa dari saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Mungkin saudara berkata begini, I don't know. Saya nggak tahu Pak. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Katakan, nggak masalah. No problem. Yes bro Max. Thank you untuk responnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ya God always speaks. Dia berbicara di dalam setiap musim-musim dalam kehidupan kita. Betul? Tapi ada saat-saat di mana kita nggak dengar. Karena all the noises around us is distracting. Mengganggu kita sehingga kita nggak bisa dengar lagi. Padahal kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sehingga kadang-kadang Tuhan pakai tanda-tanda yang lain. Untuk membuat kita kalau kita tidak mendengar, kadang-kadang Tuhan pakai penglihatan kita supaya kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Kadang-kadang kita nggak lihat, kita nggak dengar, kita bisa merasakan di dalam hati kita. Inilah Tuhan kita, dia selalu punya cara supaya kita paham, bisa belajar dari musim-musim yang Tuhan sedang bawa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan. We must believe that God has plans for us. Can I hear you say amen? Amen? Saya yakin sekali bahwa selalu ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Masalahnya, the other problem is that gak selamanya orang itu paham apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Benar gak saudara? Gak selamanya orang di sekeliling kita paham apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu sebabnya kita mau lihat dari kehidupan Maria dan Hana. Mereka itu memperlihatkan bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan mereka, tapi orang-orang gak paham apa yang sedang mereka alami. Katakan, ya. Karena kenapa? Banyak orang yang tidak paham dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat kita juga jadi terganggu gitu. Kita malah terusik. Dan kita berharap supaya mereka paham. Masalahnya kan begini, kita akan melihat bahwa Tuhan berbicara dan bekerja langsung kepada 2 wanita ini. Tidak kepada semua orang. Ya, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan yang di brief
dikasih informasi cuman Maria. Bahkan suaminya aja si Yusuf mau menceraikan dia karena dia nggak terlalu paham apa yang terjadi. Nah kita mau melihat ya saudara. Satu persatu. First is Maria menerima janji yang juga membawa risiko. Sepakat gak sama saya? Mary not only carried the promise of God, privilege, and an honor from God, but she also carried risks. Resiko-resiko dan konsekuensi daripada mengikut kehendaknya Tuhan. Saya yakin sekali Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita sore hari ini. Kita baca Lukas 1 ayat 31 from the Gospel of Luke chapter 1 verse 31. Sama-sama kita baca yuk. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. I know this is not Christmas month, although I speak about Mary. But talking about Mary is talking about the true faith. Bertahan, gak berhenti, terus berjalan. Menarik saudara. Of course, it is a privilege. It is an honor. Tentu dah dia menerima sebuah privilege ini. Karena ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, inilah yang Maria terima. Privilege, katakan privilege. Atau hak istimewa. Tidak semua wanita mengalami apa yang Maria alami. Saya juga yakin tidak semua wanita bersedia untuk mengalami apa yang Maria alami. Benar gak saudara? So it takes courage. Dibutuhkan keberanian. Dan tekad bulat untuk ya aku bersedia. I know it won't be easy. Ini gak mudah. I know this is hard, challenging, tough. But she made the right decision. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Di balik kehormatan itu ada apa saudara? Harga yang sangat besar. Maria dipilih untuk mengandung sang juru selamat. Di balik kehormatan itu ada harga yang sangat besar. Maria nih, saudara, to refresh our memory, Mary and Joseph was not married yet. Ya, mereka tuh belum menikah. Tadi pagi adik rohani saya menikah dan saya sedih saya nggak bisa ada di Dumai. Karena serangkaian agenda yang saya harus lakukan dan jalankan di Jakarta. Tapi saya sedih karena harus kelewatan satu momen penting dalam kehidupan saya dan adik rohani saya. Saya menyatakan saya sedih sekali. Tapi dengar baik-baik. Yusuf dan Maria itu belum menikah. So they did not live together in under the same roof. Mereka nggak tinggal satu atap. Ya, tapi dengar baik-baik. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan dan Maria mau meresponinya. Katakan mau meresponinya. Bahkan di Matius 1 ayat 19, mohon maaf saya nggak taruh di sini. Dibilang begini, Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. In the Gospel of Matthew chapter 1 verse 19, Joseph was about to divorce Mary due to the thing that God is doing incredibly in her womb. Nah saudara, ya, Maria menerima janji Tuhan. Tapi janji itu tidak langsung membuat hidupnya mudah. Saudara, kalau ngomongin tentang janji Tuhan, rasanya membahagiakan ya benar ya buat kita ya. Ya enggak? CFV kalau dijanjikan proyek, bahagia. Ya enggak? Mas, enggak ada seorang pun di sini yang namanya janji itu bikin menyebalkan. Kecuali yang bikin janji itu sering membatalkan. Tapi kan kita tahu nih, kalau Tuhan sedang memberikan janji, artinya apa? Dia sedang melakukan sesuatu. Namun janjinya kali ini tidak mudah untuk dilewati. Inilah kenyataan yang perlu kita pahami. This is the reality that we need to understand, to grasp,
to learn from. Bahwa tidak semua panggilan Tuhan mudah dipahami. I know this speaks to some of you. Saya percaya ini berbicara kepada saudara. Tidak semua panggilan Tuhan mudah dipahami. Saudara tahu lagu ini gak? Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya. Karena perbuatannya pada semua orang nyanyi lagu ini pasti dengan iman akan berkata, ya aku tahu, aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan yang miskin jadi kaya. Benar gak saudara? Betul gak? Tapi apa jadinya kalau si pencipta lagu gak menciptakan dengan cara itu? Liriknya diubah. Kini yang kuat dilemahkan. Nah loh, saya yakin gak ada yang mau nyanyi kan? Terus yang kaya berat Pak Pendeta. Gak ada yang mau nyanyi. Tapi apa yang kurang dari kehidupan Ayub? Kurang suci apa? Kurang berkenan apa sih Ayub saudara? Sekali waktu, sebegitu powerfulnya dia. Sebegitu kayanya dia. Sebegitu sehatnya dia. Satu musim kehidupan membawa dia dari yang kuat dilemahkan. Dari kaya, punya segalanya, kelimpahan. Just gone. That what happened to Job. He once lived in a very fit life. Healthy, wealthy. But at certain point of time, this is what happened to Job. One certain point of time, he became poor. He must come back to zero again. Everything about him was taken. The strength he had, the wealth he had, riches of the world that he had, it was taken. It was gone. Gone. Nah saudara, it was not easy. But this is life. Katakan, this is life. Bilang, this is life. Bahwa tidak semua panggilan Tuhan mudah dipahami. Not all calling from God is easy to grasp and to understand. Tapi hanya karena dia tidak mudah untuk dipahami, bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Katakan amin. Maria, she knew she didn't have all the answers to what is about doing, to what about God is doing in her life. Maria nggak punya jawaban untuk semua apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya. Tapi dia bersedia. Katakan bersedia. Nah saudara, itu sebabnya iman bukanlah mengenai selalu memahami seluruh perjalanan. Iman adalah apa saudara? Mempercayai pribadi yang memimpin perjalanan kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Iman bukanlah mengenai selalu memahami seluruh perjalanan. Iman adalah mempercayai pribadi yang memimpin perjalanan kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin. Dan ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar yang diambil oleh Maria. Sebuah keputusan yang besar. It was not easy at all. Saya yakin gak ada satu orang wanita pun di tempat ini yang bersedia seperti Maria. Cik Evi, mau gak Cik? Tante Sylvie, mau gak jadi seperti Maria Tante? Hah? Kamu mau gak seperti Maria? Harus melewati kehamilan tanpa suami. Tapi itu adalah pekerjaan Tuhan, mau gak? Kayaknya ini aku Tuhan, dia aja.
Ya, kita suka banget kayak gitu ya. Ini aku Tuhan, tapi pakailah dia. Saudara, inilah kenyataannya. Bahwa Maria mengambil sebuah keputusan terbesar, terspektakuler dalam kehidupannya. Yang saya yakini juga nggak ada manusia, wanita manapun atau pria manapun yang hidup di masa sekarang, di zaman now ini, yang bersedia untuk mengalami apa yang Maria alami. Tapi inilah Maria sedang menggambarkan begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dia berani bilang begini mungkin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini kuletakkan pada mezbamu Tuhan. Ya Tuhan. Ini yang Maria katakan. Dia bilang begini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. And this is what Mary said. Let yours be done. Not my will. Let your will be done. Not my will. Surely this is the greatest decision that Mary ever took. She decided great and major thing. Sebuah komitmen yang dia bersedia untuk hidupi sepanjang 9 bulan kemudian. Was not easy at all. Tapi kita mau belajar, saudara. Yang kedua, menyimpan perkara bukan memendam luka. Kalau Maria waktu itu hanya terfokus kepada hujatan orang, cemoohan orang, itu akan menjadi sebuah luka. Bahkan bukan cuma sebuah luka. Wounds and wounds, scars. Luka goresan yang menyakiti dia, cemoohan. Gak ada orang yang suka dicemooh, betul? Kamu hamil tanpa suami. Apa kamu hamil? Kamu hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Apa? Malaikat datang sama. Jadi saudara begini. Ketika ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Ingat baik-baik. Simpanlah perkara. Bukan memendam luka. Saudara. Ada seorang ibu yang harus melewati masa yang gak sulit. Masa yang gak gampang dalam kehidupannya. Sangat sulit. Ibu ini mengharapkan dia bisa melihat keluarganya bahagia. Apa yang terjadi? Satu masa dalam kehidupannya, ibu ini harus kehilangan segala sesuatu yang dia punya. Bahkan harapan-harapan besarnya hilang. Menyebabkan ibu ini udah gak berani lagi berharap. Tapi ibu ini tidak menyerah. Dia berserah, bukan menyerah. Dia berserah. Ibu ini akhirnya menyimpan perkara, bukan memendam luka. Dan ibu ini gak jauh-jauh dari sekitar kita. Mudah? Tentu tidak. Tapi Maria pun juga harus menghadapi hal yang gak mudah. Maria gak berkata, aku paham semuanya kok. Ada hal-hal yang aku gak pahami. Bahkan Alkitab berkata bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kata menyimpan, saudara. Kata menyimpan bukan berarti Maria menekan semua emosinya. Dan ini saudara. Berpura-pura kuat atau menolak kenyataan.
Maria sedang menjaga pekerjaan Tuhan di dalam hatinya. That's what matters. The word to keep it in the heart doesn't mean that Mary has to press all the emotions and failing in regulating her emotions. Or pretending to be strong. Pretending everything is okay. You know, the truth is, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Gak apa-apa kok kalau masih saudara dalam air mata saudara. Menangislah. Tapi jangan sampai saudara berduka seperti orang-orang yang gak punya pengharapan di dalam Yesus. Berdukalah. Menangislah dengan orang yang sedang berduka. Bersukacita dan bertepuk tanganlah dengan orang-orang yang sedang bersukacita. Jangan saudara malah bersukacita atas penderitaan orang dan rasa menderita banget atas promosi dan kebahagiaan orang lain. Maria menyimpan perkara ini di dalam hatinya. Kata menyimpan sekali lagi bukan berarti Maria menekan semua emosinya. Atau berpura-pura kuat. Atau menolak kenyataan. Dia sedang menjaga pekerjaan Tuhan di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu banget Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Bahwa gak mudah untuk menjaga, memahami. Apa sebetulnya maksud Tuhan melalui semua proses ini. Di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini. Mungkin saudara belum mendapatkan jawabannya. Gak apa-apa, it's okay, gak salah. Dan Tuhan gak mempermasalahkan itu. Katakan amin. It's okay if you don't understand what is God doing these 3 years or even 5 years behind us. I don't understand. I don't get it. It's okay. Tuhan gak pernah mempermasalahkan itu. God doesn't see that as a problem. But He wants us to learn. Katakan belajar. Sekalipun kita masih belum paham nih sekarang, tapi Tuhan terus ingin kita belajar. Why? Karena proses belajar itu akan membuat kita bertumbuh. Amin saudara. And the moment you stop growing, you will start dying. Kalau saudara berhenti bertumbuh, saudara sedang mengarahkan diri saudara kepada kematian. That's why we need to keep growing. Can I hear you say, keep growing. Gak apa-apa kalau Tuhan stretch diri kita sebegitu rupa. Menghadapi tantangan yang begitu berat. Tuhan sedang melatih kita. Itu sebabnya izinkan dan berikan ruang untuk Tuhan memperbesar kapasitas saudara. Melalui serangkaian masalah yang harus saudara hadapi. It's okay. Gak apa-apa bilang gak apa-apa. Gak ada yang bilang gak apa-apa nih. Ya. Tapi berkali-kali saya juga bilang begini, ikut Tuhan itu adalah ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap saudara. Benar gak? Kita seringkali gak paham, we fail to understand. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan, sedap-sedap ngeri. Mau ujungnya yang mana? Mau ujungnya yang sedap atau ujungnya yang ngeri? Pilihan ada di saudara. Ya ikut Tuhan memang ngeri-ngeri sedap. Ngerinya hidup di muka bumi ini dengan segala tantangannya. Masalahnya, pergumulannya. Tapi ujungnya adalah mahkota kemuliaan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Jadi gak apa-apa, it's okay. Ataupun kita hidup harus memikul salib bukan? Jadi sekali lagi Maria gak memahami segala hal sekaligus. Namun ia gak menghilangkan proses itu. Dia gak lari dari proses itu. Ia menyimpannya. 1 Korintus 13 ayat 12 bilang begini. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Itu sebabnya saudara, bawalah di hadapan Tuhan. Karena mungkin hari ini saudara belum paham. Tapi kelak nanti, melalui serangkaian proses yang saudara alami dan hadapi, you will be bravely saying, wow, God was there. I've done that before.
I've been there before. It was tough, hard, harsh even. But I know God was there. Saudara nanti akan bilang begini, ternyata ada Tuhan di sana ya. Dalam lembah kekelamanku ternyata ada Tuhan di sana. Di musim-musim di mana aku nggak tahu, nggak paham, ternyata Tuhan ada di sana. Dan tangan Tuhan sekalipun nggak terlihat, Dia menjagai kita. Woo! Can I hear you say amen? Ternyata saat itu Tuhan sedang membentuk aku ya. Mungkin bukan saudara yang menciptakan ruang untuk Tuhan membentuk. Tuhan sendiri yang pakai dengan caranya, Dia ciptakan satu ruang untuk membentuk saudara. Gak apa-apa juga, tapi kadang-kadang sesuatu atau suatu ruang yang Tuhan bentuk, itu rasanya lebih menyakitkan daripada kita yang menyediakan ruang untuk dibentuk. Katakan amin. Jadi kalau saudara hari ini dalam kehidupan saudara, saudara selalu dan tetap menyediakan ruang untuk dibentuk, itu jauh lebih baik daripada Tuhan yang harus menciptakan satu ruang untuk membentuk saudara. Karena biasanya itu lebih sakit. Tapi selama itu proses baik buat kita dan membuat kita bertumbuh, membentuk kita, supaya kita menjadi serupa dengan Dia, tetaplah baik. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Amin. Jadi baik kita yang menciptakan ruang untuk Tuhan membentuk, atau Tuhan yang memang sengaja meng-create sebuah ruang untuk kita bisa dibentuk, tetaplah baik. Yang penting kita punya teachable heart. It inquires and required us to have a teachable heart to face all the struggles in life. Kalau kita nggak bersedia untuk belajar, saudara, maka kita akan gagal terus untuk memahami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sengaja kadang-kadang Tuhan juga ciptakan ruang pembentukan. Supaya saudara satu saat nanti bilang begini, ternyata yang kukira sebagai akhir daripada perjalanan ini ternyata adalah bagian dari permulaan satu hal yang hebat yang Tuhan akan lakukan. Jadi jangan langsung judging God by the season that you are having right now. Jangan langsung kita menghakimi Tuhan hanya karena musim yang sedang kita hadapi. Izinkan Dia berperkara dengan hidup kita. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman. Katakan amin. Let God do His things. He knows what He is doing. And He has been God since forever and ever. Kita ini baru jadi manusia yang hidup gak sampai 100 tahun. Tuhan udah hidup begitu lama. Biarkan Dia jadi Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya dalam kehidupan kita harus sering-sering kita bilang begini. To let go and to let God. Kadang-kadang kita harus bersedia bilang melepaskan dan mengizinkan Tuhan tetap bekerja. Karena itu yang terbaik. Bilang terbaik. Mengenal Tuhan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Katakan amin. Mengenal Tuhan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya ada lagu begini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, amin, amin. Tapi itu merupakan sebuah statement yang agak orang Amerika bilang itu oxymoron. Mas, apa ya menerjemahkan oxymoron, Mas? Oxymoron itu apa ya? It's a silly thing. It's hard to describe it.
Karena begini, pernyataan mengenal Tuhan, itu kan how can you dive into the thought of God? Bagaimana saudara bisa menyelami pikiran Tuhan? Kadang-kadang kita aja gak bisa menyelami pikiran orang lain, apalagi menyelami pikiran Tuhan, benar gak? That's why in life, seringkali dalam kehidupan kita, udah berhentilah untuk menyelami pikiran Tuhan. Benar. Karena pikirannya terlampau, melampaui, katakan melampaui. That's why Tuhan itu bukan yang gak make sense. Tuhan itu beyond our imagination. Dia itu melampaui akal pikiran kita. He is way beyond our understanding. We cannot fathom. That's why kita seringkali gagal dalam proses menyelami pikiran Tuhan. Saudara, dalam setiap apapun yang kita hadapi, cukup belajarlah mengenal Dia. Berhenti mencoba untuk menyelami pikiran Tuhan. Karena terlalu dalam, terlalu luas, terlalu lebar, terlalu tinggi, terlalu pikiran kita gak muat. Benar gak? Itu sebabnya Maria menunjukkan sikap, I'm available for your will. Yang ketiga, bertahan bukan berarti berhenti. To stand firm doesn't mean you quit. Or just to put in different position doesn't mean that you quit. Bertahan bukan berarti berhenti. Maria tidak hanya menyimpan perkara di dalam hatinya. Bisa saya pastikan Maria ini menjadi orang yang tak terhentikan. Bilang tak terhentikan. Unstoppable. Mungkin Maria bilang begini, udah kepalang tanggung, udahlah. Day one lewat. Dengan cemooh, cibiran. Digosipin. Day 2, day 3, week 1, week 2. First month, third month, fourth month. Oke, lanjut. Hajar bleh. Ya kan? Dia bilang udah tanggung. Kepalang basah, mandi sekalian, nyebur sekalian. Saudara, Maria langkahnya tak terhentikan. Mary was unstoppable. Katakan unstoppable. Lihat serangkaian-serangkaian ini saudara. Maria harus mengandung bayi Yesus. Lalu Maria harus ketika bayi Yesus lahir harus dibawa kabur ke Mesir. Betul gak? Kenapa? Karena dicari dia. Mana bayi Yesus itu? Setelah dibawa kabur ke Mesir harus balik lagi. Setelah itu Maria harus melihat bagaimana Yesus mulai melayani. Jesus did his ministry. Turned the water into wine. The first miracle that was written in the Bible. Tapi setelah itu Maria juga harus menyaksikan Yesus ditolak. Yesus disangkal. Yesus difitnah. Yesus harus mengalami masa-masa yang sulit dan sukar. Bahkan Maria juga ada di titik di mana Yesus harus disalibkan. Kayaknya prosesnya kok Maria ini begini banget ya. Dari momen didatangi Gabriel mendapatkan privilege. Tapi setelah itu kelanjutannya sampai kematian Yesus. Miseries, tragedies, all the bad things, all the unexpected things happen. Tapi ternyata ini dia yang ngeri-ngeri sedap tadi. Ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati. Gak cuma itu. Yesus naik ke surga. Menyediakan saya dan saudara tempat yang mulia. Katakan amin. Apa jadinya? Kalau waktu itu Maria, she quit. She resigned. Membuang jauh-jauh proses itu. Apa jadinya? Saya gak tahu dan gak bisa bayangkan. Siapa nama yang akan disebut di dalam Alkitab. Tapi Tuhan gak pernah salah. Kita yang sering salah.
Benar gak? Tuhan gak pernah salah pilih. Kita yang seringkali salah pilih. Tapi satu keputusan kita sudah sangat tepat. Yaitu ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Amin saudara. Langkahnya tak terhentikan sekalipun Maria tahu. Dia harus melihat hal-hal yang rasanya gak menyenangkan gitu. Tapi bertahan bukan berarti berhenti. Bertahan bukan berarti duduk diam di lembah kekecewaan, lembah ketakutan, lembah trauma. Bertahan berarti tetap berdiri agar kita dapat melangkah terus dalam kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Katakan amin. Satu hal yang pasti saudara, bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk selamat dari musim yang tidak menyenangkan. Tuhan gak hanya memanggil kita untuk selamat dari musim yang berat. Tuhan panggil kita untuk tetap berjalan melewatinya. Itu sebabnya saudara mungkin sering dengar pendeta bilang begini. Minta Tuhan jangan diangkat masalahnya. Minta Tuhan kemampuan untuk bisa melewatinya. Ask God not to lift the troubles and the problems. But ask God for the mighty strength, extra strength to walk through all the seasons in life. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kita perlu minta adalah kekuatan dari Tuhan. Karena kekuatan kita ini terbatas. Tapi kita tahu ada kekuatan yang tanpa batas dan bekerja di dalam setiap kita. Toh pun kita pasti akan bisa melewatinya. Karena berkali-kali Tuhan sudah menunjukkan Dia setia. Dia sanggup membawa kita. Dan menjadikan kita bahkan lebih daripada pemenang. Hari ini kalau struggle saudara belum selesai. Masalah saudara belum selesai. Don't quit. Bilang don't quit. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk selamat dari musim yang berat. Tuhan memanggil kita untuk tetap berjalan melewatinya. Kita baca Ibrani 10 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Bilang ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katakan amin. Jadi saudara, tetaplah berjalan. Bilang tetaplah berjalan. Perhatikan urutannya saudara. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah dulu. Dan dibutuhkan ketekunan untuk melakukannya. Saya ngomong begini bukan artinya saya lebih hebat daripada saudara. Lebih sukses dalam bertekun. Enggak. Percayalah. I am the same person. Ini masih ada darah daging saudara ya. Masih manusia. Tapi izinkan saya juga untuk mengajak saudara untuk memahami bahwa penting sekali untuk kita bertekun. Katakan bertekun. Karena setelah kita melakukan kehendak Allah, kita bertekun, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Katakan amin. Saya selalu bilang begini sama anak saya. Girls, well, I have daughters. I have 3 daughters. My first daughter is 20 years old. My second daughter is almost 19. My third daughter is just 17, turned 17 on April. I'm sorry, are you in those age? 20ish? Above? Below? Okay. So I feel like I'm talking to my daughter now. Saya berasa seperti sedang berbicara kepada putri-putri saya. I shared this to them. Saya bilang begini sama anak saya. Girls, kalau nanti ada cowok yang deketin kamu, please, jangan langsung perlihatkan bahwa kamu punya ketertarikan sama dia. I shared this to my girls. I said this. Girls, when you see someone is attracted to you, don't right away show your attraction. Yeah? Don't show them that you are attracted to this particular guy. Saya bilang jangan langsung tunjukin. Stay calm. Don't show that you are attracted. You are still young.
So what should I do that? Apa yang harus saya lakukan Kak? Ayah, Pa. Play cool and let time reveal when is the right time. Kenapa? Sesuatu yang diproses, sesuatu yang membentuk saudara, saudara mengizinkan waktu bekerja, Tuhan bekerja di antara waktu yang akhirnya menunjukkan is that person tekun apa enggak dia? Apakah dia berani bilang begini, worth to fight for, worth to date for? Layak gak ini? Harus diuji melalui apa? Ketekunan. Izinkan waktu memperlihatkan dia masih sama enggak? Dia masih quote unquote suka sama kamu sama seperti dia suka sama kamu 6 bulan yang lalu enggak? Karena biasanya begini. Something that is hard to get will be hard to let go. Sesuatu yang sulit didapat akan sangat sulit untuk dilepas. So uji. Apakah memang iya dia cuma sekedar suka? Diuji aja. Test it. Try it. Put in a trial. Whether or not that guy deserves your heart or not. Kenapa? Karena dengan kita melihat ketekunan seseorang, we will appreciate the effort. Once you appreciate the effort, it will not be easy for you to let go. Saudara, hargai setiap proses ini yang sedang kita hadapi. Bertekunlah, katakan bertekunlah. Karena setelah kita bertekun, kita akan menerima apa yang dijanjikan bagi kita. Saudara, saya bisa minta ekstra 2 jam lagi? Nggak mau saya saudara. Nggak mau. Saya akan izinkan saya pakai waktu 5 menit lagi ya saudara. Untuk to sum up. Saudara, antara janji dan penggenapan janji itu ada satu jarak yang memisahkan mereka. Namanya apa saudara? Proses. Ada jarak antara janji dan penggenapannya. Jarak itu bernama proses. Dan proses hanya dapat dilewati oleh orang yang mau bertahan dan terus berjalan. Amin. So it's okay. And please be okay. Stay calm to say welcome troubles. Welcome struggles. I am strong with God. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Nyanyikan, ku kan bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan. Di dalam tekanan. Dengan kekuatan. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Yang Kau berikan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tak tergoyahkan. Karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya akan mengakhiri poin yang keempat ini dengan sedikit menyampaikan apa yang Hana hadapi. Hana dari lembah air mata ke rumah perkenanan Tuhan. Dari lembah air mata ke rumah perkenanan Tuhan. Nah, saudara begini, Maria itu kan harus menghadapi cemoohan orang ya. Karena dia hamil, mengandung bayi Yesus. Hana berbeda ceritanya. Dia dicemooh karena dia mandul.
Dia harus menghadapi hinaan orang, caci makian orang. Maria memikul beratnya sebuah kehamilan yang tidak mudah dijelaskan. Sementara Hana memikul beratnya penantian yang gak kunjung berakhir. Gak tahu kapan dia akan hamil. Sehingga sekali waktu dia masuk ke rumah Tuhan. Hana masuk ke rumah Tuhan. Inilah perbedaan dari mereka. Karena mereka berbeda. Yang satu harus menanggung cemooh. Karena mengandung bayi Yesus. Yang hamil bukan karena persetubuhan manusia. Yang satu lagi harus menanggung cemooh. Karena dia mandul. Keadaan mereka berbeda tapi prinsip iman mereka sama. Mereka bertahan dan tetap berjalan. Sama-sama kita bangkit berdiri sebentar dalam hadirat Tuhan. Alkitab menceritakan begini. Bahwa Elkana saudara. Istri keduanya Elkana. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi madunya atau istri kedua Elkana selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. God himself make her barren. Cannot conceive the baby. Gak bisa. Tuhan yang menutup kandungannya. Harsh. Dan ini yang dihadapi Hana bukanlah penderitaan sehari saudara. Ini dari tahun ke tahun, katakan dari tahun ke tahun. Jadi tentulah gak mudah jadi Hana, gak mudah juga jadi Maria. Dari tahun ke tahun Hana harus menghadapi luka yang sama. Dicemooh, ditolak. Dari tahun ke tahun dia harus melihat orang lain memiliki apa yang dia belum miliki. Dari tahun ke tahun dia harus melihat orang lain mendapatkan jawaban Tuhan. Dia belum dapat jawaban Tuhan. Dari tahun ke tahun ia harus mendengar suara yang merendahkan dirinya. Mengecilkan dirinya. Dari tahun ke tahun ia harus hidup dalam doa yang belum terjawab. Namun Hana gak berhenti datang ke rumah Tuhan. Katakan amin saudara. 1 Samuel 1 ayat 15. Bahkan imam sendiri pun menyalahartikan kegusaran si Hana. Dia nangis, dia terluka. Sampai-sampai Hana itu berdoa. Hanya mulutnya aja karena udah gak bisa lagi menyuarakan. Memberikan suara kepada rasa sakitnya dia. Dia cuma bisa seperti komat kamit. Sampai-sampai imam dibilang begini, kamu mabok ya? Are you drunk? Even in the house of the Lord. The priest said, are you drunk? Because I see your mouth is mumbling. But no sound at it. You are giving no sound to your cry. Saudara, Hana did not stop. She carried the wound unto the feet of Jesus. Dia gak mengubah kepedihan menjadi alasan untuk berhenti berdoa. The bitterness did not stop her to come to God. Hari ini, dari Hana kita belajar memperhatikan dan menentukan telinga siapa yang perlu mendengar curahan hati kita. Saya akan menutup dengan slide yang terakhir ini. Maria berkata melalui hidupnya, aku belum memahami semuanya, tetapi aku tetap percaya. Hana berkata melalui hidupnya, aku belum menerima jawabannya, tapi aku tetap berdoa. Keduanya berkata apa saudara, sama-sama 1, 2, 3. Aku akan bertahan. Aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjalan. Biarlah tekad yang dimiliki Maria dan Hana adalah tekad yang sama yang kita bisa miliki. Sampai akhir hidup kita. Kindly I ask you to close your eyes. Tutup mata saudara sebentar dalam hadirat Tuhan. Siapa bilang mudah jadi orang Kristen? Siapa bilang, who said that it is easy to be Christian? Do you forget that becoming Christian you have to pick up your cross and deny yourself? Masih ingatkan saudara bahwa jadi orang Kristen itu harus pikul salib, sangkal diri. Tentu gak mudah jadi orang Kristen, tapi dengar baik-baik. Kehadirannya, penyertaannya
His presence is what strengthens you. Kehadirannya lah yang menguatkan saya dan saudara. So sore hari ini, in the midst of the struggles that we are facing, that you are facing, di tengah pergumulan yang saudara sedang hadapi, masalah yang sedang saudara hadapi, ratapan-ratapan yang belum terselesaikan sampai hari ini, would you be willing just to lift up your hands? Bersediakah saudara mengangkat tangan saudara sebentar di tengah apapun kesulitan dan himpitan tantangan yang saudara sedang hadapi. Bertahan bukan berarti kita gak pernah terluka. Bertahan berarti luka itu gak berhasil memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, ini keputusan kami. Kami gak mau jauh dari hadirat-Mu. Whatever the circumstances are, this is our decision. Is that we don't want to be set apart from You. We want Your presence more and more. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah yang lemah, hibur yang berduka. Mampukan kami untuk menghadapi, menaklukkan Goliat-Goliat yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai. Teruslah berbicara kepada kami, ajar kami, tegur kami, didik kami Tuhan. Bahkan kami juga bersedia kalau Tuhan ingin hajar kami. Karena memang firman-Mu berkata, Engkau menghajar orang yang Engkau kasihi. Silakan, kami bersedia selama itu memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur.